Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aldi Revan Saputra dari kelas 3BB jurusan Bahasa Pariwisata, Prodi D3 Bahasa Inggris. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan sebuah materi yang berjudul Psikologi Pelayanan Pariwisata. Sebagian dari kita sering mendengar kata psikologi dan juga kata pariwisata secara terpisah. Namun, jarang terpikir oleh kita bahwa keduanya sebenarnya saling memiliki kaitan erat. Coba bayangkan, jika kita berwisata ke tempat baru, ataupun mungkin contoh sederhananya ketika kita pergi ke tempat perbelanjaan. Apakah yang paling kita ingat? Tentu, bukan saja pemandangan, tetapi juga bagaimana cara kita dilayani, apakah petugasnya ramah, apakah kita merasa nyaman dan dihargai. Hal inilah yang menjadi inti dari psikologi pelayanan pariwisata, yaitu bagaimana perilaku, sikap, dan emosi seseorang dalam memberikan pelayanan dapat memengaruhi pengalaman wisatawan. Nah, tujuan saya pada hari ini adalah menjelaskan bagaimana aspek psikologis berperan dalam pelayanan pariwisata, apa saja unsur pentingnya, dan mengapa hal itu sangat menentukan keberhasilan industri pariwisata. Oke, baiklah, yang pertama yaitu pengertian dan juga tujuan dari psikologi pelayanan pariwisata. Psikologi pelayanan pariwisata merupakan penerapan ilmu psikologi di dalam dunia pariwisata. Artinya, bagaimana kita memahami perilaku manusia, baik wisatawan, pelayan, maupun petugas wisata, yaitu untuk menciptakan pengalaman wisata yang positif. Psikologi pelayanan membantu kita memahami apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh wisatawan sehingga kita dapat memberikan hal tersebut. Misalkan wisatawan tidak hanya ingin tempat yang indah, tetapi juga ingin merasa disambut dengan hangat. Kalimat sederhana seperti selamat datang yang diucapkan dengan senyuman bisa menciptakan kesan mendalam bagi wisatawan. Tujuan utama dari psikologi pelayanan adalah meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan wisatawan, sekaligus membangun citra positif dari destinasi wisata ataupun usaha wisata. Nah, ketika wisatawan merasakan puas, mereka akan menceritakan pengalaman itu kepada orang lain, dan itu akan menjadi sebuah bentuk promosi gratis yang tentunya sangat efektif bagi usaha kita sebagai pariwisatawan. Nah, yang selanjutnya kemudian ada yang disebut dengan aspek psikologis dalam pelayanan. Aspek psikologis penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan pariwisata yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu sikap dan emosi, yang kedua yaitu motivasi, dan yang ketiga komunikasi, dan yang terakhir yaitu persepsi wisatawan. Pertama, sikap dan emosi. Petugas pariwisata harus memiliki sikap positif, ramah, dan juga penyabar. Emosi seseorang sangat menular ketika petugasnya tersenyum. Wisatawan pun akan merasa lebih nyaman dan senang. Sebaliknya, jika petugas tersebut terlihat kesal, dingin, ataupun terlihat tidak peduli, suasana bisa langsung berubah menjadi kaku dan dingin. Yang kedua, yaitu motivasi. Pelayanan yang baik datang dari hati yang termotivasi. Tugas yang memiliki semangat melayani bukan hanya karena gaji, tetapi mereka ingin membantu orang lain menikmati pengalaman yang terbaik. Motivasi ini bisa tumbuh jika mereka memiliki rasa bangga terhadap pekerjaannya dan mereka memahami
betapa pentingnya peran mereka di dalam dunia pariwisata. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi dalam pariwisata adalah kunci. Bukan hanya soal berbicara dengan jelas, tetapi juga memahami bahasa tubuh, intonasi, dan juga ekspresi wajah. Misalnya ketika menjelaskan arah kepada turis asing, kita bisa menggunakan gerakan tangan ataupun peta agar dapat lebih mudah dipahami. Komunikasi yang baik akan menciptakan rasa aman dan juga kepercayaan, tentunya bagi wisatawan. Yang keempat, yaitu persepsi wisatawan. Setiap wisatawan datang dari latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda. Ada yang suka berbicara langsung, ada yang lebih sopan dan tenang. Adapun petugas harus peka dan menyesuaikan cara mereka melayani sesuai dengan kebutuhan wisatawan tersebut. Inilah mengapa materi pemahaman psikologi sangat penting, yaitu agar pelayanan lebih personal dan menyentuh perasaan wisatawan. Kemudian, mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari tentang pelayanan psikologi pariwisata. Bayangkan ketika kamu ingin berbelanja ataupun ingin memesan kopi di coffee shop. Tempatnya ramai dan penuh dengan pengunjung. Nah, di sana ada dua kasir, yaitu kasir A dan kasir B. Halo, selamat datang, Mbak. Halo, Silakan. saya mau pesan kopinya dan satu. Boleh, Mbak. Varian yang paling terbaik apa ya di sini? Oh, varian paling terbaik. Ini, Mbak, americano, Mbak. Oh, americano. Boleh saya pesan satu deh. Oke, ada lagi, Mbak. Untuk makanannya apa yang paling viral di sini? Makanan yang paling favorit itu ada kentang goreng ya, Mbak. Ini, Mbak. Oh, kentang goreng. Harganya sih. Boleh. Saya minta satu ya kentang gorengnya. Baik, Pak. Jadi, americano dan kentang goreng. Iya, betul. Totalnya 43.000, Mbak. Oke, ini ya uangnya. Baik. Mohon ditunggu ya, Mbak. Oke, Terima terima kasih. kasih. Oke. Halo, Kak. Ya, Bang. Saya mau pesan kopinya, Kak. Yang menu favorit di sini apa ya, Kak? Ya udah saya pesan americano aja, Kak. Cinta. Kalau makanan apa, Kak, yang enak, Kak? Enak galau sih. Oke deh, saya nggak usah pesan makanan nih, Kak, kopinya aja. Berapa totalnya, Kak? 50.000, Mbak. Oke, ini, Kak. Tunggu ya. Oke. Kasir A menyambut pelanggan tersebut dengan senyuman dan berkata selamat datang. Ia juga membantu memilih pelanggan tersebut untuk memilih apa yang dipesan dan juga memberikan senyuman tulus kepada pelanggan. Nah, bisa kita lihat bahwa pelanggan tersebut merasa nyaman dan merasa senang. Kemudian ada kasir B. Kasir B kelihatan sibuk, cuek, dan bisa kita lihat sepertinya ia sedang sibuk bermain handphone saat melayani. Ini merupakan contoh pelayanan yang buruk. Bisa kita lihat juga dari reaksi ini pelanggan. Nah, sementara itu kasir B terlihat sibuk bermain ponsel dan tidak menyapa. Ketika pelanggan tersebut bertanya, ia dengan wajah datarnya menjawab secara terburu-buru dan tidak sabar. Bisa kita lihat juga dari ekspresi pelanggan tersebut kelihatan tidak nyaman dan ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Nah, analisisnya, kedua contoh ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik tidak selalu soal produk atau harga, tapi bagaimana emosi dan sikap pelayan memengaruhi psikologi pelanggan. Kasir A menunjukkan empati, komunikasi yang positif, dan emosinya stabil. Hasilnya, pelanggan senang
Dan kemudian kasir B sebaliknya membuat pelanggan merasa diabaikan. Dari sini juga terlihat bahwa psikologi pelayanan sangat menentukan kepuasan wisatawan, pengunjung ataupun pelanggan. Bahkan di dalam situasi sederhana seperti di dalam coffee shop. Kita masuk ke dampak psikologi pelayanan terhadap industri pariwisata. Nah, lalu apakah dampak dari psikologi jika diterapkan dengan baik ketika melayani? Dampaknya tentu saja sangat besar bagi dunia pariwisata. Nah, pelayanan yang penuh ramah, penuh empati, dan profesional akan membuat wisatawan merasa dihargai. Mereka akan menceritakan pengalaman positif tersebut kepada teman mereka, kerabat, keluarga, lalu kemudian mereka akan datang kembali di lain waktu. Sebaliknya, jika pelayanan yang buruk, tentu saja bisa menimbulkan kekecewaan dan ulasan negatif yang tentunya akan sangat cepat menyebar, terutama di era sekarang dengan adanya media sosial. Sebagai contoh, bayangkan jika seseorang turis berkunjung ke Palembang, selain menikmati jembatan Ampera ataupun melihat-lihat di Benteng Duta Besar, ia juga dilayani oleh pemandu wisata yang sabar, informatif, dan selalu tersenyum. Nah, ketika ia pulang, ia akan membawakan cerita positif, bukan hanya tentang tempatnya, tetapi juga tentang orang-orangnya, bagaimana mereka sangat ramah. Nah, itulah kekuatan psikologi pelayanan, yaitu dapat membangun kenangan yang melekat di hati wisatawan. Kita masuk pada penutup dari video ini. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya bergantung kepada keindahan alam, bangunan yang bersejarah, bentuk bangunan tersebut, estetika, tetapi juga pada kualitas pelayanan manusia yang ada di dalamnya. Nah, memahami psikologi pelayanan berarti belajar untuk mengenali perasaan seseorang, mengendalikan emosi kita sendiri, dan membangun hubungan yang tulus dengan orang lain ataupun wisatawan. Ketika pelayanan tersebut dilakukan dengan empati dan komunikasi yang baik, maka setiap wisatawan tentunya akan merasa seperti tamu kehormatan. Dan terakhir, pariwisata bukan sekedar bisnis, tetapi juga tentang pengalaman dan kebahagiaan manusia. Jadi, marilah kita jadikan psikologi pelayanan sebagai dasar dalam setiap interaksi dalam ataupun dengan wisatawan, agar pariwisata semakin dikenal bukan hanya keindahannya, tetapi karena keramah tamahan. Terima kasih.